Gua rasa Pak Erik ini coba melakukan silent operation ya layaknya tipikal Pak Erik, nggak banyak ngomong, tapi tiba-tiba kemudian boom gitu ya. Jadi ini lebih baik. Jadi kalaupun gagal, ekspektasi orang di awal kan nggak terlalu tinggi. Tapi kalau digembar-gemborin kemudian nanti nggak berhasil, nah ini kan jadi kecewa ya. Publik jadi apa? Jadi sedih, jadi apa ya? Kecewa lah begitu ya. Jadi mungkin ini seperti ini. Jadi kita nggak tahu yang mana. Yang pasti kita akan tunggu. Ini gua rekam. Here we go. Oleh Romeni dikonfirmasi tidak tolak naturalisasi timnas Indonesia. Tapi sayangnya saat ini belum ada titik temu dengan Ole Romeni. Nah, ini bukan berarti kalau dia nggak mau bermain di timnas Indonesia. Nah, ini mungkin dia masih membutuhkan waktu. Tentunya mengambil keputusan ini nggak hal yang gampang. Nah, kita juga tahu kalau di masa lalu seperti Justin Hubner, dia juga membutuhkan waktu untuk bisa benar-benar kasih jawaban yang pasti untuk bisa membela timnas Indonesia. Dan kita tahu kalau prosesnya Meis dan Eliano YouTuber Yusa Nugraha membeberkan situasi Ole Romeni yang disebutnya tidak menolak timnas Indonesia, namun memiliki alasan tertentu yang membuatnya belum berseragam merah putih. Situasi Ole Romeni itu dibeberkannya lewat video terbarunya yang diunggah di kanal YouTube Yusa Nugraha dengan judul "Pemain Selanjutnya Sedang Dinegosiasikan". Dalam unggahan tersebut, Yusa menyebutkan bahwa PSSI telah menjalin komunikasi dengan penyerang milik FC Utrecht itu. Ya, PSSI sudah komunikasi dengan dia. Oleh Romeni, Pak Erick Thohir juga sudah komunikasi dengan dia, dan semua tahap, langkah Pak Erick sudah benar, sangat profesional, kata Yusa. Meski PSSI sudah menjalin komunikasi dengan baik ke pihak Ole Romeni, tetap saja belum ada titik temu antara kedua pihak. Walau belum menemui titik temu, Yusa memastikan bahwa hal ini bukan berarti Ole Romeni menolak membela timnas Indonesia. Mantan pemain didikan Feyenoord itu mengatakan jika Ole Romeni masih membutuhkan waktu untuk mengambil keputusan membela negara leluhurnya. Nah, ini bukan berarti kalau dia tidak mau bermain di timnas Indonesia. Mungkin dia masih membutuhkan waktu untuk mengambil keputusan, lanjutnya. Yusa pun membandingkan kasus Ole Romeni ini dengan Justin Hubner yang sempat sulit dinaturalisasi dan kemudian memutuskan untuk membela timnas Indonesia. Kita tahu di masa lalu ada Justin Hubner. Dia juga membutuhkan waktu untuk bisa benar-benar kasih jawaban pasti untuk membela timnas Indonesia, pungkasnya. Sebagai informasi, Ole Romeni disebut-sebut merupakan daftar teratas pemain keturunan yang akan dinaturalisasi untuk mengisi lini serang timnas Indonesia. Hal ini tak lepas dari catatan pemain berusia 24 tahun itu. Di musim ini saja, dirinya telah melesakkan 2 gol dari 6 pertandingan di Eredivisie 2024/2025. Jika mundur ke belakang, pemain keturunan Medan, Sumatera Utara itu juga pernah menorehkan catatan apik dengan mencetak 11 gol dari 33 laga di Eredivisie 2022/2023. Catatan-catatan apik itu membuat Ole Romeni diyakini menjadi pemain yang tepat untuk mengatasi mandulnya lini serang timnas Indonesia. Dengan alotnya proses pendekatan ke Ole Romeni, Yusa Nugraha pun menuturkan bahwa naturalisasinya kemungkinan tidak akan terjadi dalam waktu dekat. Meski begitu, timnas Indonesia tampaknya tak akan pusing mencari penyerang-penyerang keturunan baru, seiring adanya minat yang datang dari penyerang keturunan lainnya. Sebagai contoh ada Mauro Zelstra dan Miliano Jonathans. Nama pertama bahkan saat ini sedang dalam tahap pemeriksaan dokumen untuk naturalisasi. Sedangkan Miliano Jonathans juga terang-terangan mengaku terbuka membela timnas Indonesia usia tampil apik bersama Vitesse Arnhem di kasta kedua Belanda atau Eerste Divisi musim ini. Pelatih timnas Indonesia Sintayong dan PSSI secara terang-terangan mengaku kesulitan untuk mencari striker keturunan untuk menambah daya gedor skuad Garuda. Hal inilah yang membuat mereka akhirnya merekrut pelatih striker asal Korea Selatan Yong Ki-hun. Sejatinya ada beberapa striker keturunan yang bisa dinaturalisasi, salah satunya adalah striker FC Utrecht Ole Romeni. Namun entah mengapa, pemain berusia 24 tahun tersebut sepertinya masih sulit untuk bergabung dengan Indonesia.
Dan sesuatu yang sangat wajar karena bisa saja Romemi masih menunggu kesempatan untuk membela timnas Belanda. Masih belum adanya lampu hijau dari Ole Romeni turut mendapatkan respon dari Miss Hilgers lewat sindiran halusnya, lantas sindiran seperti apa yang dimaksud? Berikut ini adalah jawabannya. Saat ini timnas Indonesia terus membangun kekuatan agar bisa bersaing di pentas Asia maupun dunia. Kali ini sudah ada 2 pemain baru yang akan segera bergabung, mereka adalah Miss Hilgers dan Eliano Reijenders. Bahkan jika semuanya lancar, 2 pemain tersebut bisa langsung menjalani debut saat Indonesia bertandang ke markas Bahrain bulan Oktober tahun 2024 dalam lanjutan babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Grup C Zona Asia. Jika Hilger dan Eliano sudah bersedia membela timnas Indonesia, namun nampaknya kebimbangan masih menghinggapi sosok Ole Romeni mengenai masa depannya bermain di level internasional. Meski namanya santer terus dihubung-hubungkan dengan timnas Indonesia, namun sampai saat ini masih belum ada kejelasan soal keinginan Ole Romeni menjadi WNI. Padahal sosok Romeni disebut fans sepak bola tanah air sangat dibutuhkan mengingat lini depan skuad Garuda masih terbilang tumpul. Soal proses naturalisasi Ole Romeni pernah disinggung oleh ex-ko PSSI yakni Arya Sinulinga yang mengatakan bila Ole Romeni adalah pemain yang sulit untuk dinaturalisasi dalam waktu dekat. Ole Romeni sejatinya sudah didekati oleh PSSI, namun pemain berusia 24 tahun tersebut masih ragu karena baginya terlalu dini untuk membela tim Garuda. Entah apa alasan dari Romeni, bisa saja dirinya menunggu kesempatan untuk dipanggil Ronald Koeman ke timnas Belanda. Jika benar itu alasannya, sudah sepantasnya fans Garuda menghargai karena itu adalah hak dari Ole Romeni yang tidak bisa dipaksakan. Nenek saya lahir di Indonesia, saya sudah berkomunikasi dengan Ketua PSSI, sebuah kehormatan bagi saya, nenek saya lahir di Indonesia dan ibu saya juga pernah ke sana. Pembicaraan dilakukan melalui FaceTime bersama agen saya, berkata kepada Ketua PSSI dan mereka mengatakan apa yang mereka mau. Mereka ingin saya memperkuat timnas Indonesia, saya pun mendengarkan apa yang disampaikan dan memahaminya, masih terlalu dini saya belum sampai di sana, kata Ole Romeni pada Football Premier. Wajar jika Ole Romeni menunggu panggilan timnas Belanda karena saat ini dirinya tahu di skuad asuhan Ronald Koeman masih kekurangan penyerang house goal, sehingga celah ini bisa dimanfaatkan oleh Ole Romeni untuk bergabung. To love what I'm doing, never give up, never slow till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Keep my head up when I act, head up that's a fact. Never looking back, I'ma keep myself on track. Keep my head up staying strong, always moving on. Feel I don't belong, tell my thoughts to move along. Push myself to be the best, die with no regrets. Live with every breath, see my message start to spread and